Shalom, selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Bapak berharap kita tetap sehat, tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk semester 2. Kita akan belajar bab 10, iman dan perbuatan. Di poin A, iman adalah dasar. Nah, saya kira anak-anakku sekalian, baik di tingkat SD maupun di kelas 7 kemarin, kita sudah belajar apa itu iman dan bagaimana kaitan antara iman dan perbuatan. Nah, sekarang kita akan belajar kenapa iman menjadi dasar pijakan kita. Nah, setiap tindakan itu mestinya mempunyai alasan tersendiri. Ya, setiap tindakan mestinya mempunyai alasan tersendiri. Contoh, kenapa kita makan? Karena kita lapar. Mengapa kita berpakaian? Karena kita kedinginan. Ini salah satu contoh tindakan-tindakan yang mempunyai alasan tersendiri. Nah, sama halnya dengan orang beriman. Firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ya. Nah, demikian juga dalam hidup orang beriman kepada Kristus. Ada alasan mengapa seseorang atau orang percaya sangat setia dan taat kepada Kristus. Ya, jadi anak-anakku sekalian, mungkin kita sudah paham, sudah mengerti mengapa setiap orang percaya itu setia dan taat kepada Kristus. Mengapa kita setia dan taat? Karena kita punya iman. Kita punya pengharapan hanya kepada Kristus. Nah, karena ia mengimani bahwa apa yang diajarkan oleh Kristus adalah kebenaran. Mengapa kita setia dan taat? Karena kita mengimani bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah kebenaran. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman menurut Ibrani pasal 11 ayat 1. Jadi dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa itu? Itulah Kristus. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Kita mendapat bukti sekalipun kita tidak pernah melihat. Kemudian dalam Matius 9 ayat 29. Nah, nanti anak-anakku sendiri silakan baca di rumah. Kira-kira bagaimana perbandingan Alkitab dalam kitab Injil Matius pasal 9 29 tentang iman menjadi dasar. Bagian B, perbuatan adalah bukti. Ya. Tadi iman menjadi dasar, sekarang perbuatan adalah bukti nyata. Kalau iman tidak dilakukan, sama halnya dengan tidak ada. Orang mengaku beriman, tapi perbuatan nol. Ya, sungguh-sungguh mengaku bahwa saya orang beriman, saya orang percaya, tetapi perilaku tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh
Tuhan Yesus. Nah, banyak orang punya cita-cita dan keinginan besar. Ini sudah pasti. Setiap orang punya cita-cita dan keinginan. Namun, tidak ada yang terwujud secara cepat atau instan. Semua perlu proses. Semua perlu perjuangan. Dan semua perlu kerja keras. Berdoa dan bekerja. Tidak hanya berdoa yang kita lakukan, tetapi harus dibarengi dengan bekerja. Kalau kita mau makan, kita harus berusaha. Bagaimana supaya kita bisa makan. Kita mau pintar. Bagaimana caranya supaya kita bisa pintar. Itulah keinginan-keinginan yang dimaksud. Jadi, semua itu bisa terwujud ketika prosesnya bagus. Kita perjuangkan dan kita lakukan secara maksimal dengan bekerja keras. Nah, perbuatan sesungguhnya adalah bukti dari iman seseorang. Jadi ketika kita melakukan dan mewujud nyatakan apa yang kita imani, itulah perbuatan yang sesungguhnya. Nanti anak-anakku bandingkan kitab Injil Matius pasal 15 ayat 26 sampai 28. Lanjut. Untuk bagian C, bukan tanpa logika. Jadi iman itu bukan tanpa logika. Ya. Semua orang yang menyampaikan permohonan pasti mengharapkan jawaban. Harapan mendapatkan sesuatu dengan permintaannya. Itu sudah pasti. Nah, sebelum dipahami baik-baik, silakan anak-anakku baca, ada 3 bahagian cerita. Halaman 79 sampai 80 itu menggambarkan tentang bagaimana seseorang meminta dan bermohon. Nah, semua orang ketika meminta sesuatu itu sudah pasti mengharapkan apa yang sesuai dengan apa yang dia minta. Ya. Semua orang yang menyampaikan harapan mendapatkan sesuatu sesuai dengan permintaannya. Nah, ada orang dengan penuh keyakinan karena iman akan mendapatkan sesuatu yang dia minta kepada Tuhan. Sungguh-sungguh meminta sesuatu kepada Tuhan dengan iman. Akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Namun, ada orang meminta dengan ragu. Mengaku percaya, mengaku orang Kristen, tetapi dalam kehidupannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya Tuhan, hamba-Mu meminta, semoga Engkau perkenankan hamba-Mu menjadi lebih baik. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, dengan iman, yakin dan percaya. Tetapi ketika kita minta dengan ragu-ragu, dengan tidak sungguh-sungguh, itulah gambaran-gambaran orang yang meminta dengan sungguh-sungguh dan juga meminta dengan ragu-ragu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan apabila meminta harus disertai dengan iman yang teguh dan memerlukan usaha yang
serius. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau meminta dengan sungguh-sungguh, dibandingkan dengan usaha yang serius, yakin dan percaya, pasti apa yang kita usahakan, apa yang kita minta, bisa kita capai dengan baik. Nah, remaja Kristen itu perlu mengembangkan sikap memerlukan Allah dalam segala hal. Jadi kita diajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, ini adalah sesuatu yang logis, sesuatu yang masuk akal. Jangan hanya berdiam diri, mengharapkan sesuatu tapi tidak ada usaha. Allah dapat memelihara anak-anaknya dengan caranya yang ajaib. Ya mungkin anak-anakku ada yang sudah memiliki permintaan terlalu lama tapi belum terkabulkan. Sabar, terus berusaha dan yakin. Karena Allah memelihara anak-anaknya, memelihara seluruh ciptaannya itu dengan caranya sendiri. Kemudian D, mati atau kosong. Iman tanpa atau perbuatan tanpa. Nah, orang Kristen seringkali tidak menaati Allah. Yakobus pasal 2 ayat 14. Iman dan perbuatan menjadi satu paket yang tidak dapat terlepas satu dengan yang lain. Apa yang diimani harus dilakukan, dan apa yang dilakukan harus berdasarkan iman. Iman itu harus berjalan bersama-sama dengan ketaatan, yaitu perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita mengaku beriman, kita harus berbuat. Nah, perbuatan yang kita lakukan itu harus berdasarkan iman. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini, anak-anakku sekalian. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini boleh kita pahami dengan baik. Minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Mohon anak-anakku mempersiapkan diri mulai dari bab 9 ya, sampai pada materi hari ini. Jadi anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan. Terus yang berikut adalah jurnal mingguan. Tetap masukkan jurnal mingguannya dan taat dengan apa yang kita sudah sepakati. Oke, sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.